Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai korelasi ya. Korelasi itu ya artinya seberapa sama, terutama kiri sama kanan. Ya, seberapa stereo, seberapa mono. Ya, jadi saya akan membicarakan ini pakai dua plugin ya, pluginsnya Voxengo Span ya, gratis tuh ya, gratis. Sama Voxengo juga tapi namanya Corelometer ya, juga gratis. Ya, jadi korelometer sama span saya akan jelaskan ini di sini tuh ada yang namanya correlation meter. Ya, correlation meter itu sebenarnya apa? Gitu. Dan mari kita coba tes sebenarnya apa sih yang mempengaruhi correlation meter, ya kan? Nah, yuk kita lihat setup saya di Nuendo ya. Jadi ini ada Nuendo, saya kasih tahu setupnya dulu gitu ya. Ini ada gitar listrik nih, ini ada gitar listrik dan saya duplikat. Saya duplikat, jadi ada dua gitar listrik ya. Ini kok malah ada EQ-nya ini. Wah, EQ-nya dimatiin dulu ini. Nah, tidak ada EQ ya. Jadi ini cuma duplikat, duplikat saja sama. Di dua-duanya ini memang saya saya kasih EQ ya, tapi EQ ini tidak aktif. Sekarang EQ ini tidak aktif. Kedua-duanya ini saya kirim ke grup ya, ke grup ini. Di grup ini saya beri span dan correlometer, tapi saya tumpuk begini ya. Saya tumpuk begini. Jadi intinya saya ingin kita melihat correlation meternya dari span, ini correlation meter dari span, dan di depannya ini adalah correlometer dari Voxengo. Gitu ya. Jadi bedanya ini adalah keseluruhan, ini adalah per frekuensi. Itu aja bedanya. Ya. Nah, mari kita lihat secara singkat apa sih yang terjadi sama correlometer. Nah, sekarang saya mau taruh ini ya. Saya mau taruh ini semuanya di tengah. Jadi gitar listrik saya mainkan di tengah, mono ya, di tengah kan. Ini panningnya di tengah. Yuk kita mainkan. Nah, ya namanya saja cuma satu sinyal, ya nggak nunjukkan apa-apa, ya kan? Nggak nunjukkan apa-apa. Apa yang terjadi kalau sinyal kedua saya unmute, saya nyalakan bareng, apa yang terjadi? Tambah kenceng. Wah, ini cuma duplikat. Ya kan, itu tambah kenceng, udah gitu aja. Correlmeternya ya sama, cuma dua sinyal sama, ya kan? Ya kan? Jadi correlmeternya satu. Ya, ini juga correlmeternya 1+1 ya. Jadi +1 itu artinya mono ya. Mono, dan kalau kita mendengarkan ya persepsi kita ibaratnya di tengah otak gitu ya. Soundnya atau suaranya di tengah otak gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi jika gitar listrik ini saya geser ke kiri, panning kiri, dan gitar ini saya geser ke kanan. Jadi kiri dan kanan sama. Lah, di otak ya jelas gimana? Di otak. Di otak ya jelas di tengah kan, kiri kanan sama. Kiri kanan sama. Jadi jangan berpikir bahwa dua buah sinyal yang sama, kalau satu ditaruh ke kiri, satu ditaruh ke kanan, itu ntar jadi stereo. Yang enggak, stereo itu artinya ada yang berbeda gitu loh. Ini kan nggak ada yang berbeda. Ya, sekarang mari kita lihat ya. Jadi sekarang kita mulai dari tengah dulu dan saya akan geser ke kiri dan kanan gitu ya. Nah, correlation meternya satu ya. Di semua frekuensi juga satu. Saya geser ke kiri, saya geser ke kanan. Ya jelas masih satu, namanya aja masih mono. Ya, jadi dua sinyal mono yang sama ya, kalau diduplikat, dikasih ke kiri ke kanan, ya sama aja. Gitu, sama aja. Gitu ya. Jadi korelasi meter itu untuk angka satu ini menunjukkan bahwa sinyal itu mono. Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau -1? -1 itu artinya kiri sama kanan sinyalnya berbeda. Ini kata kuncinya itu berbeda gitu ya. Berbeda apanya? Nah, karena ini dua buah gitar listrik, maaf, dua buah track yang sama, ya kalau mau dibuat sangat berbeda bagaimana? Bagaimana cara kita membuat sinyal ini sangat berbeda? -1. Ya, dibalik polaritasnya. Ya, itu jawabannya itu di situ, di balik polaritasnya. Jadi di sini kita bisa membalik polaritas. Mari kita kebalik polaritasnya yang ini ya. Nah, ini di channel stripnya Nuendo ya. Ini channel stripnya gitar listrik duplikat ini ya. Ini ada fase 0 derajat atau fase 180 derajat. Mari kita balik fasenya ya.
Apa yang terjadi kalau salah satu kita balik fasenya? Sekarang saya mainkan tanpa dibalik dulu fasenya, ya. Kan satu tuh ya, tanpa dibalik tuh ya. Sekarang saya balik. Wah, tuh lihat. Jadi minus satu semua. Artinya frekuensinya sama ya, isi frekuensinya kan sama itu. Isi frekuensinya yang sama, tapi bedanya speaker kiri ini, speaker kiri ya, kalau ini ada puncak ya dia dorong speakernya dulu, speakernya didorong dulu gitu loh. Ini headphones-nya kedorong gitu. Tapi kalau yang satunya karena dibalik tadi ya fasenya, ya ketarik dulu gitu. Jadi kayak dorong tarik seperti itu gitu ya. Nah, jadi kita bisa mendengarkan bahwa minus satu ini artinya sangat berbeda. Nah, hati-hati ya, kalau ini minus satu ini kita balikan ke tengah semuanya, dua sinyal ini dibalikan ke tengah, alhasil sinyalnya hilang ya, out of phase. Kalau dua sinyal out of phase dan semuanya ditaruh di satu lokasi itu jadi hilang ya. Mari kita lihat ya. Jadi ini kan yang berbeda ya, jadi dua sinyal berbeda di kiri dan di kanan. Sekarang saya mau jadikan di sini 0, saya jadikan di sini 0, hilang. Sinyalnya hilang. Ya kan? Sinyalnya hilang. Nah, kalau saya balik lagi, jadi sekarang mari kita balik lagi fasenya. Ya, kalau fasenya saya balik lagi, jadi semuanya menjumlah gitu ya. Ibaratnya kalau fasenya 180 derajat gini, itu kan saling meniadakan. Nah, kalau dibalik 0 derajat alias satu dorong, ya akhirnya balik lagi sinyalnya, jadi mono lagi. Gitu. Nah, ya, jadi semoga jelas ya sampai sejauh ini dulu. Oke, mari kita lanjut ke hal-hal yang lebih detail lagi untuk korelasi meter ya. Nah, selanjutnya mari kita bermain korelasi meter dengan mengubah frekuensi kiri dan kanan gitu ya. Jadi kita tahu kalau di tengah gini ya perbedaan kiri kanannya tidak banyak kan. Korelasi meter itu biasanya mendeteksi perbedaan kiri sama kanan ya, seberapa stereo, seberapa mono suaranya gitu ya. Jadi sekarang gitar listriknya saya geser ke kiri dan gitar listrik duplikatnya saya geser ke kanan. Sekali lagi ya, kalau cuma begini saja masih mono ya. Masih mono ya. Oke, sekarang mari kita aktifkan EQ ya. Mari kita aktifkan EQ. Di sini saya mau aktifkan EQ-nya gitar listrik ya. EQ-nya gitar listrik, dan di sini di duplikat saya aktifkan juga. Ya, ini duplikat, jadi yang atas ini yang track kiri, yang bawah ini yang track kanan. Waduh, saya geser-geser dulu nih biar bisa kelihatan semua ya. Nah, gini ya. Sekarang mari kita lihat, kita aktifkan EQ-nya ya, tapi masih belum ada yang aktif ini, belum ada yang aktif. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau yang kanan saya buat lebih bright? Saya boost 2000 Hz ke atasnya, saya boost 15 dB. Menurut kalian berbeda nggak kiri kanan? Pasti berbeda kan? Ya kan? Pasti berbeda kan? Tapi pertanyaannya gini, seberapa berbeda gitu ya? Seberapa sangat stereo atau lebih stereo atau bagaimana? Mari kita lihat. Nah, kita lihat itu korelasi meternya sudah bukan satu lagi ya. Kalau satu itu benar-benar mono, di tengah otak kita itu suara di tengah otak gitu ya. Tapi karena adanya perbedaan kiri dan kanan, kita bisa lihat gitu ada perbedaan. Jadi kita lihat ini kan EQ-nya itu di kanan itu seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat ya, EQ-nya ini di atas 1K ya, ini sudah mulai berubah ya, gitu ya. Dan di bawah sini ini sama, karena apa ya, nggak ada perbedaan banyak ini di bawah 180, karena saya kira suaranya sendiri sih nggak terlalu banyak ya, punya energi di bawah ini ya, sama-sama nggak ada gitu lah ya. Sekarang ini yang menarik nih, bagaimana kalau saya jadikan mono? Bagaimana kalau ini saya jadikan ke tengah ya? Saya jadikan ke tengah. Menurut kalian bagaimana itu? Jadi ada satu track mono, satu track duplikat, yang duplikat lebih bright gitu ya. Kalau menurut saya mono. Kenapa? Di tengah, mono. Ya hasilnya kan cuma dua track digabung saja. Satu lebih bright, udah gitu aja. Ya kan? Jadi perhatikan ya, korelasi meter itu menunjukkan perbedaan kiri kanan gitu ya. Bukan hanya dua sinyal berbeda terus kita bisa jumlah begitu saja. Kalau semuanya di tengah ya nggak menunjukkan apa-apa. Jadi korelasi meter harus lihat perbedaannya. Jadi untuk menunjukkan korelasi meter bekerja dengan baik ya lebih baik ke kiri dan ke kanan ya. Jadi ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan.
Sekarang mari kita buat perbedaan lain. Ya. Bagaimana kalau sinyal kanan, ya, sinyal kanan ini saya buang 1000 Hz ke atas. Dan sinyal kiri saya buang 1000 Hz ke bawah. Wah, berarti yang ini yang kiri ya, ini gitar listrik yang kiri ini berarti cempreng, cuma ini doang ya, cuma cempreng. Nah, yang kanan mendem, begitu ya, nggak ada high frekuensinya. Kita kalau kalau ini nol, ya kedengarannya harusnya sama, ya kan, kedengarannya sama, ya kan, kedengarannya seperti itu, ya, hampir nggak ada beda. Tapi kalau dibuat ke kiri ke kanan berbeda kan sangat berbeda tuh, sangat berbeda. Ya kan, sangat berbeda. Tapi gini, sebelum saya mulai, kira-kira ada persamaannya nggak? Ya, sekali lagi di sini nggak ada 1000 Hz ke bawah, di sini nggak ada 1000 Hz ke atas. Tapi perhatikan, di 1000 Hz-nya kan masih ada persamaan. Masih ada persamaan. Jadi, sinyalnya ini berdua kalau digabung ya, dalam persepsi kita ya, high frekuensinya, frekuensi tingginya di kanan, frekuensi rendahnya di kiri. Kebalik, frekuensi tingginya di kiri. Aduh, ini kita listrikan saya pan ke kiri ya. Frekuensi tingginya di kiri, frekuensi rendahnya di kanan, tapi satukannya di tengah gitu. Menarik gitu. Mari kita lihat korelasi meternya. Ya, jadi sebelah kiri Anda harusnya lebih bright, lebih jelas, lebih banyak treble-nya, yang kanan itu lebih mendem ya. Tapi kotak kita di tengah itu ada ini, lihat korelasi meternya itu lebih mendekati 0. 0 itu artinya ya kiri kanan berbeda, jadi stereo gitu ya. Tapi kalau mau dilihat per frekuensinya, kita lihat di antara 8.000 to 1.000 ini itu ada kesamaannya. Tingkat korelasinya lebih tinggi, ya nggak benar-benar tinggi, nggak sampai satu. Jadi memang korelasi meter itu menunjukkan perbedaan kiri dan kanan. Kalau frekuensinya tidak sama ya juga menunjukkan itu gitu ya. Nah, kalau ada persamaan sedikit saja ya langsung kelihatan jelas. Pakai multiband correlation meter kelihatan jelas, tapi kalau cuma pakai correlation meter total saja nggak kelihatan jelas gitu ya. Nah, dalam kata lain ya, ini juga kesimpulan sementaranya ya. Kesimpulan sementaranya adalah kalau korelasinya meter 1 itu mixing Anda secara stereo, mixing mastering atau pekerjaan Anda secara stereo, kalau dibuat jadi mono, semua informasinya ya masih di situ gitu loh. Tapi kalau minus 1 atau di bawah minus 0,5 ya korelasi meternya, berarti kalau dimonokan, dijadikan satu, digabung ya left sama right signal, itu banyak yang hilang. Atau kalau minus 1 ya hilang sama sekali gitu loh. Nah, jadi kalau stereo saja, kalau mau stereo, kita kepingin korelasi meternya itu ya naik turun lah di antara 0 ini gitu lah. Kalau sampai minus 0,25 plus berapa gitu ya oke lah gitu ya, itu masih mono gitu loh. Pentingnya di mana ya, pentingnya di mana? Nah, sekarang ini kan zaman HP ya, ini HP nih ya, HP iPhone saya nih ya. Nah, coba perhatikan, kalau di HP itu gimana bisa mendengarkan stereo dengan jelas? Betul bahwa di iPhone ya, di iPhone itu yang bawah ini, speaker di bawah sama speaker di sini itu ya kiri sama kanan, betul gitu. Tapi kalau kita mendengarkan agak jauh begini kan nggak kerasa stereonya gitu ya. Dan ada banyak juga telepon yang stereo kiri kanannya itu di sini. Ya, kiri kanan di sini. Lah, telinga kita sendiri juga jaraknya lebih jauh daripada kiri kanan di sini kan. Nah, itu seperti iPad yang zaman dulu gitu ya. Jadi banyak sekali kegunaan untuk mengecek bahwa mixing kita itu seharusnya monokompatibel gitu ya. Jadi kalau dijadikan mono itu tidak banyak yang hilang. Jadi kalau dipakai atau dinyalakan di cell phone ya atau iPad gitu yang kecil-kecil seperti itu bisa terdengar lebih baik gitu. Oke, jadi ini part 1 dari korelasi meter. Mari kita membicarakan korelasi meter dengan delay dan lain-lain di part 2.